Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendemonstrasikan proses pembelajaran teknik dasar dribbling dalam permainan olahraga futsal menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Model pembelajaran berdiferensiasi ini model pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, kita terlebih dahulu mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik, bagaimana kabarnya hari ini, apakah mereka keadaan baik ataupun ada yang sakit. Sebelum itu kita terlebih dahulu mengabsensi para peserta didik agar kita mengetahui siapa saja yang tidak hadir atau tidak mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Setelah melakukan absensi, kita menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik atau siswa dapat melakukan teknik dribbling dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kesehatan, keselamatan dalam proses pembelajaran ini. Setelah itu kita melakukan pemanasan. Pemanasan kali ini kita menggunakan 3 model pemanasan, yaitu model pemanasan statis, model pemanasan dinamis, dan gerakan kombinasi. Pemanasan statis dimulai dari kepala sampai kaki dengan hitungan sampai 10. Kemudian pemanasan dinamis dilakukan gerakan seperti yang ada di video, tetapi dengan menggunakan hitungan 2 kali 8. Selanjutnya gerakan kombinasi dilakukan gerakan seperti yang ada di video dengan hitungan 2 kali 8 seperti pemanasan dinamis. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, kita menjelaskan sedikit tentang apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi atau model pembelajaran berdiferensiasi. Dan kita akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan dari masing-masing peserta didik sebelum kita membagi mereka dalam beberapa kelompok. Asesmen awal bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dari masing-masing peserta didik. Dan model yang saya gunakan yaitu dribble lurus ke depan dilakukan oleh semua peserta didik untuk kita bisa mengetahui tingkat dari kemampuan masing-masing peserta didik setelah melakukan dribble lurus ke depan. Setelah melakukan asesmen sebelumnya, kita membagi peserta didik dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok perlu bimbingan, kemudian yang kedua, kelompok mahir, dan yang ketiga, kelompok sangat mahir. Dari pembagian kelompok tersebut, kita sudah menentukan siapa-siapa saja yang berada di kelompok perlu bimbingan, kelompok mahir, kelompok sangat mahir berdasarkan hasil asesmen awal yang kita gunakan sebelumnya atau yang kita lakukan sebelumnya. Pada kelompok perlu bimbingan, kita sebagai seorang guru perlu mendemonstrasikan bagaimana teknik dribble yang benar agar mereka bisa melakukan teknik tersebut dengan baik dan benar. Kemudian saat mereka praktik, kita sebagai seorang guru harus terus memantau dan mengamati bagaimana proses yang dilakukan oleh kelompok yang perlu bimbingan agar kita bisa mengevaluasi apa dan di mana tempat kesalahan mereka dalam melakukan teknik dasar dribbling dalam permainan olahraga futsal, dan setelah itu bisa kita perbaiki ke depannya. Pada kelompok mahir, kita memberikan sedikit tantangan kepada kelompok ini, yaitu dribble zigzag ke depan. Pada kelompok mahir, kita bisa mengetahui tingkat kemampuan mereka yang kemampuan sedang, dan kita bisa mengetahui
bagaimana cara mengevaluasi agar mereka bisa meningkat kemampuannya ke level sangat mahir. Dan sesekali kita mengamati proses pembelajaran yang mereka lakukan. Pada kelompok sangat mahir, peserta didik selain melakukan dribble zigzag, kita juga bisa mengkombinasikan dengan teknik shooting. Karena pada kelompok ini, para peserta didik yang sudah bisa melakukan teknik dasar atau biasa bermain bola. Dengan melakukan kombinasi, mereka akan bisa melakukan atau mengeluarkan kemampuan mereka dalam melakukan dribble dan juga shooting. Setelah melakukan proses pembelajaran teknik dasar dribbling dalam olahraga futsal dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu, kita melakukan refleksi dan menanyakan kepada peserta didik kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika melakukan proses pembelajaran teknik dasar dribbling dalam olahraga futsal. Setelah melakukan refleksi, kita membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD ini mereka isi agar kita bisa mengetahui apa saja kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika dalam proses pembelajaran dengan materi teknik dasar dribbling dalam olahraga futsal dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Setelah LKPD mereka isi, kemudian LKPD ini dikumpulkan lagi agar guru bisa mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran berakhir, terlebih dahulu guru membimbing siswa atau peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemanfaatan untuk kedepannya, dan setelah itu peserta didik dibubarkan untuk mengganti baju dan mempersiapkan diri untuk mata pelajaran berikutnya.